Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sejarah dari Bani Umayyah. Kita telah berada di penghujung atau di akhir-akhir era kekuasaan mereka. Pada pertemuan terakhir kita telah sebutkan bagaimana upaya Bani Abbas ketika itu mereka sudah mulai merencanakan pemberontakan atas Bani Umayyah. Tokoh mereka Abu Muslim Al-Khurasani mulai mengumpulkan kekuatan di tengah-tengah negeri Khurasan yang saat itu gubernurnya sedang sibuk untuk memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Al-Kirmani. Demikian juga pemberontakan yang dipimpin atau yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Ketika itu syiarnya Bani Abbas adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-39, Udhina lilladhina yuqatalun bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diberikan izin untuk berperang kepada orang-orang yang sebelumnya diperangi karena mereka telah dizolimi, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada mereka. Baik, tadi kita sebutkan bahwa Abu Muslim Al-Khurasani ketika itu mengirimkan surat kepada gubernur Khurasan yaitu Nasr bin Sayyar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa kataba ila Nasr bin Sayyar kitaban bada'a fihi binafsihi. Ketika itu Abu Muslim Al-Khurasani mengirimkan surat kepada Nasr bin Sayyar, gubernur Khurasan. Ya, sebuah surat yang dia menyebutkan namanya terlebih dahulu sebelum menyebutkan nama Nasr bin Sayyar. Kemudian dia mengatakan, illa Nasr bin Sayyar, bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du, fa innallaha tabarakat asma'uhu ayyarak aqwaman fi kitabihi. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci nama-namanya telah mencela banyak kaum di dalam kitabnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu dia bacakan firman atau dia tuliskan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-42. Ya, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umami falamma ja'ahum nadhir ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahikul makru as-sayyi illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuatnya sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, maka niscaya mereka akan lebih mendapatkan petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Maka tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, kedatangannya itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran, karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena tipu daya mereka yang jahat. Tipu daya yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang-orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnatullah kepada orang-orang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah, dan sekali-kali kamu tidak akan menemukan penyimpangan bagi sunnatullah. Jadi wallahu ta'ala a'lam, menurut perspektif Bani Abbas, bahwa Bani Umayyah ini telah melakukan banyak sekali tipu daya dan kezaliman untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Maka ayat ini menekankan adanya makra sayyi, ya, tipu daya yang jahat
yang akan dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tipu daya yang jahat. Ya, makra sayyi akan membinasakan pelakunya sendiri. Ya, bahwa dan juga Bani Abbas ingin menunjukkan bahwa masanya Bani Umayyah itu sudah selesai. Fahal yanzuruna ila sunnatil awwalin, ya. Tidakkah mereka memperhatikan sunnatil awwalin, yakni ketetapan Allah yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada umat-umat terdahulu? Bahwa kekuasaan mereka tidak akan berlangsung selama-lamanya. Memang mereka akan berkuasa, tapi kekuasaan itu pasti akan ada akhirnya. Ini satu hal yang perlu kita cermati, ya. Tidak ada kekuasaan yang berlangsung selama-lamanya, pasti akan ada akhirnya. Wahai Bani Umayyah, kekuasaan kalian akan ada akhirnya. Apalagi kalian telah melakukan berbagai macam makar untuk mempertahankan kekuasaan kalian. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Maka kalian engkau tidak akan mendapatkan perubahan bagi sunnatullah. Ya, bahwa kekuasaan itu pasti akan berakhir. Tidak ada penyimpangan bagi sunnatullah, tidak ada penyimpangan dari sunnatullah. Artinya ketika sunnatullah menetapkan, ya, bahwa kekuasaan itu pasti berakhir, maka tidak akan ada yang menyimpang dari sunnatullah ini, yang kekuasaannya kekal abadi. Ya, kalau kita lihat umat-umat terdahulu, ya, banyak sekali dinasti-dinasti, penguasa-penguasa yang mereka semua berakhir. Ya, walaupun berabad-abad mereka berkuasa, tapi semuanya ada akhirnya, ya. Maka ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa digantikan oleh manusia. Setiap yang berkuasa pasti ada akhirnya, termasuk kekuasaan Bani Umayyah. Baik, qala fa'adhuma 'ala Nasr an qaddama ismahu 'ala ismihi, ya. Maka terasa beratlah di hati Nasr bin Sayyar perbuatan Abu Muslim yang menempatkan namanya di depan namanya Nasr bin Sayyar. Jadi Abu Muslim naruh namanya dulu, ya, baru naruh namanya Nasr bin Sayyar. Fa'atala fikrah, maka kemudian dia pun berpikir panjang. Faqala hadza kitabun lahu jawab. Ya, dia mengatakan bahwa surat ini perlu dijawab. Ya, apa jawabannya? Dia kirim pasukan. Ya, jadi jawaban dari suratnya Abu Muslim Al-Khurasani, ya, dia pun mengirimkan pasukan untuk memadamkan pemberontakan Bani Abbas. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, "Tsumma ba'atsa Nasr bin Sayyar khailan 'azimah li muharabati Abi Muslim." Kemudian Nasr bin Sayyar pun mengirimkan pasukan berkuda yang besar, ya, dalam jumlah yang besar untuk memerangi Abu Muslim Al-Khurasani yang telah berani-berani mengirimkan surat peringatan kepada dia. Ya, sebenarnya peringatannya ditujukan kepada Bani Umayyah, tapi dia yang baca, Nasr bin Sayyar, sebagai seorang gubernur yang ditunjuk oleh Marwan, ya, bin Muhammad. Maka dia merasa bertanggung jawab untuk memadamkan pemberontakan Abu Muslim Al-Khurasani. Maka dia kirimkan pasukan berkuda dalam jumlah yang besar. Wadzalika ba'da zuhurihi bi 18 syahran. Dan itu terjadi 18 bulan. Ya, 18 syahran, 18 bulan setelah Abu Muslim mulai terang-terangan memproklamirkan, ya, revolusi untuk menurunkan atau menggulingkan Bani Umayyah. Jadi cukup terlambat, ya, 18 bulan baru kemudian dia kirim pasukan. Nah, kenapa kira-kira dia terlambat mengirimkan pasukan untuk menghandle Abu Muslim Al-Khurasani? Karena Nasr bin Sayyar sibuk untuk memadamkan pemberontakan yang telah terjadi sebelumnya, ya, yang dilakukan oleh Ibnul Kirmani dan juga oleh orang-orang Khawarij. Jadi sibuk nih, banyak pemberontakan, ya, Abu Muslim dikesampingkan karena dia mungkin mengira kekuatan Abu Muslim ini tidak seberapa. Nah, setelah 18 bulan Abu Muslim Al-Khurasani menunjukkan kekuatannya atau menunjukkan perlawanannya kepada Bani Umayyah, barulah dikirimkan pasukan berkuda dalam jumlah yang cukup besar untuk memerangi Abu Muslim Al-Khurasani. Lantas apa respon Abu Muslim begitu dia mendengar ada pasukan kavaleri, pasukan berkuda, ya, yang dikirim untuk menumpas gerakannya? Fa arsala Abu Muslim ilaihim Malik bin Al-Haytham Al-Khuzai faltaqau hunalik. Maka kemudian Abu Muslim tidak tinggal diam, dia kirim juga pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Al-Haytham Al-Khuzai. Maka kemudian kedua pasukan pun bertemu.
Fada'ahum Malik ila ridha an ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kedua belah pihak bertemu, ya, kedua pasukan yang siap berperang ini siap untuk berperang, maka Malik bin Al-Haytham, ya, menyerukan kepada pasukannya Nasr bin Sayyar agar mereka mencari ridha dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kalian sedang perangi adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Abbas, mereka adalah ahlul bait. Ya, keluarga dari pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Malik bin Haytham mengatakan kepada pasukan Bani Umayyah, hormati mereka, muliakan mereka. Yang sedang kalian hadapi ini adalah pasukannya ahlul bait. Fa'abaw dzalik. Maka mereka mengabaikan, ya, seruan Malik bin Haytham. Fatasafu min awalin nahar ilal asr. Maka kemudian kedua belah pasukan pun bertempur, ya, sejak pagi, atau mereka tasafu artinya mereka bersiap-siap, ya, saling berhadapan mulai dari awal siang sampai menjelang waktu asar. Thumma ja'ahum madadun faqawiya Malik alaihim. Kemudian datanglah, ya, bala bantuan kepada pasukannya Malik bin Al-Haytham, sehingga pasukannya pun semakin menguat, ya, wastadhara wa dhafira bihim. Maka kemudian dia pun berhasil mengungguli dan mengalahkan pasukannya Nasr bin Sayyar. Wa kana hadza awwala mauqifin, ya, yaqtatala fihi du'atu Bani Abbas wa jundu Bani Umayyah. Maka ini merupakan pertempuran pertama yang mempertemukan para dai, para penyuruh Bani Abbasiyah, tokoh-tokoh revolusi Bani Abbas dengan tentara Bani Umayyah, ya. Tapi akhirnya apa? Pasukan yang dikirim oleh Nasr bin Sayyar untuk menumpas Abu Muslim, mereka mengalami kegagalan. Baik. Ini pertempuran pertama antara para duat, ya, para dai-dainya Bani Abbas, ya, dengan tentara Bani Umayyah. Setelah itu akan banyak lagi peperangan demi peperangan. Kemudian mulailah. Jadi karena Abu Muslim Al-Khurasani dia sangat menguasai wilayah Khurasan, maka dia memulai pemberontakannya dari wilayah Khurasan. Terlebih lagi dia diuntungkan dengan sibuknya Nasr bin Sayyar, gubernur Khurasan, untuk memadamkan pemberontakan Khawarij dan Ibnul Kirmani yang telah berlangsung sebelumnya. Ya, jadi dia dapat momen sebenarnya, untuk menyusun kekuatan karena musuhnya sedang sibuk berperang. Ya, Anda sebagai seorang pemimpin, ya, harus melihat momen, ya. Ada momen-momen yang pas itu Anda bisa dapat keuntungan dari momen-momen tersebut, ya. Seperti Abu Muslim Al-Khurasani ini. Ini orangnya cerdas, ya, Masya Allah. Begitu dia melihat, pertama dia dari Khurasan, sangat menguasai wilayah Khurasan. Kemudian dia lihat ini gubernurnya lagi sibuk nih. Ya, gerakannya jadi lebih bebas, ya, lebih bebas karena gubernurnya sedang sibuk dengan pemberontakan. Ini kalau gubernurnya sudah nggak sibuk, ya, beda lagi kondisinya, ya. Anda akan lebih susah untuk menyusun kekuatan. Tapi karena dia sibuk, ya, Anda berada di luar pantauan, maka Anda bisa menyusun kekuatan. Baik, lalu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Abu Muslim selanjutnya, ya? Wa fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah min hadhihi sanah, ghalaba Khazim bin Khuzaimah ala Maru ar-Rudh wa qatala amilaha min jihati Nasr bin Sayyar wa huwa Bishr bin Ja'far as-Si'di wa kataba bil fathi ila Abi Muslim. Ya. Pada bulan Dzulqa'dah di tahun yang sama, salah seorang komandannya Abu Muslim namanya Khazim bin Khuzaimah, dia berhasil menguasai Marwi ar-Rudh, ya. Marwi Rudh ini beda, ya. Ada dua negeri Maru, ya. Maru Sahijan ini adalah ibu kotanya Khurasan, tempatnya Nasr bin Sayyar. Sekarang itu masuk wilayah Turkmenistan, ya, masuk ke Turkmenistan. Ada Marwurud, ya. Marwurud ini artinya kota Maru di tepi sungai. Ini kota yang ditaklukkan oleh Khazim bin Khuzaimah ini, yang Marwu yang kedua. Ya, lokasinya itu masuk ke wilayah Afghanistan. Ya, jadi bukannya Marwu ibu kotanya negara Khurasan, bukan, ya. Tapi Maru Ruz yang lain lagi, ya. Maru Ruz, ya, yang terletak di wilayah Afghanistan.
Ya. Wa qatala amilaha, kemudian dia pun berhasil membunuh gubernur Marwiruz, ya, yang diangkat oleh Nasr bin Sayyar, namanya adalah Bishr bin Ja'far As-Si'di. Wa kataba bil fathi ila Abi Muslim, kemudian dia menuliskan kemenangannya tersebut atau mengirimkan surat yang mengkhabarkan kemenangannya kepada Abu Muslim. Maka mulai punya wilayah, ya, punya wilayah mereka untuk apa? Untuk menguasai, untuk dikuasai dan dijadikan sebagai tempat mereka menyusun kekuatan. Jadi sudah mulai ada nih wilayah-wilayah di Khorasan yang berhasil dikuasai oleh Abu Muslim Al-Khorasani. Baik. Nah, kemudian kita sudah tahu tadi responnya Nasr bin Sayyar terhadap gerakan Abu Muslim. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Ibnul Kirmani, demikian juga orang-orang Khawarij yang ketika itu juga terlibat pemberontakan, ya, pada waktu yang sama juga memberontak kepada Gubernur Nasr bin Sayyar. Ya, maka mereka ketika melihat Abu Muslim Al-Khorasani mulai menampakkan kekuatannya, mulai mengumpulkan kekuatan, maka mereka bergembira karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk memerangi Nasr bin Sayyar, mengambil alih kekuasaan dari tangannya Bani Umayyah. Jadi ada 3 golongan, ya, antum perlu tahu ada 3 golongan yang memerangi Nasr bin Sayyar ketika itu. Yang pertama gerakannya Abu Muslim Al-Khorasani, ya, gerakannya Bani Abbas. Kemudian yang kedua gerakannya Ibnul Kirmani, ini kabilah Arab dari Yaman yang tidak suka kepada Nasr bin Sayyar, dia memberontak. Kemudian orang-orang Khawarij. Ada 3 golongan, ya, ada 3 kelompok. Nah, mereka ini punya musuh yang sama. Siapa musuhnya? Nasr bin Sayyar. Maka ketika muncul musuh lagi, musuh baru, yakni Abu Muslim Al-Khorasani, 2 orang yang telah memerangi Nasr bin Sayyar ikut bergembira. Jadi mereka punya common enemy, musuh yang sama-sama mereka perangi. Lama stafhala amru Abi Muslim bi Khurasan wa ta'aqadat tawaif min ahyal Arab alladzina biha ala harbihi wa muqatalatihi wa lam yaqrah amruhu Al-Kirmani wa Syaiban li'annahuma kharaja ala Nasr wa hadha mukhalifun lahu wa huwa ma'a dzalika yad'u ila khal'i Marwan al-Himar. Maka ketika kedudukan Abu Muslim di Khurasan itu semakin kuat, ya, makin banyak wilayah yang dia kuasai, makin banyak orang yang bergabung dengannya, maka kelompok-kelompok dari kabilah Arab yang ada di sana mereka tidak suka dengan keberadaan Abu Muslim ini. Ada kekuatan baru. Ini awalnya, ya. Namun Al-Kirmani dan Syaiban yang telah memberontak sebelumnya, ya, mereka walam yakrah amrahu, ya, dia tidak, lam yakrah ini apa ya bahasa kita, mereka tidak membenci Abu Muslim, mereka senang dengan keberadaan Abu Muslim. Walaupun ada kabilah-kabilah Arab yang merasa bahasa kita, ya, tidak suka, ya. Namun 2 gerakan yang telah memberontak kepada Gubernur Nasr bin Sayyar itu malah tidak merasa ini suatu ancaman, ya, malah justru bagus, ya, kita bertambah teman kita untuk memerangi Nasr bin Sayyar. Walam yaqra amruhu Kirmani wa Syaiban li'annahuma kharaja ala Nasr wa hadha mukhalifun lahu. Karena mereka berdua, ya, 2 kelompok sebelumnya, kelompoknya Khawarij dan kelompoknya Al-Kirmani, mereka telah lebih dulu memberontak kepada Nasr bin Sayyar dan muncul lagi gerakan yang punya tujuan yang sama, yaitu untuk menggulingkan Nasr bin Sayyar. Wa huwa ma'a dzalika yad'u ila khal'i Marwan al-Himar. Cuma ada plusnya, ya, kalau Nasr bin Sayyar, kalau Al-Kirmani dan orang-orang Khawarij ini tujuan mereka adalah ingin menggulingkan kekuasaan Nasr bin Sayyar ansih saja, ya. Tapi kalau Abu Muslim, bukan Nasr bin Sayyar yang dia incar sebenarnya, ya, yang dia incar adalah Khalifah Marwan al-Himar. Yang diincar adalah Marwan al-Himar. Jadi ada plusnya, ya, ada yang tujuannya lokal, ada yang tujuannya lebih global, ya. Tapi satu hal yang bisa kita lihat di sini, ya, bahwa secara politik, ya, ini memang kita lihat, ya, secara politik ada konsep yang namanya common enemy, ya, musuh bersama. Walaupun beda tujuannya, 3 kelompok ini, ya, Al-Kirmani, Ibnul Kirmani ini dia lebih kepada kefanatikan kesukuan, ya. Adapun Khawarij ini karena i'tiqadnya dia, ya, karena keyakinan ideologinya.
Adapun Abu Muslim ya karena ingin menggulingkan Bani Umayyah dan ingin mendirikan dinasti yang baru. Ini tiga golongan ini berbeda-beda ideologi ya, berbeda-beda tujuannya. Tapi musuhnya sama. Musuhnya sama, yaitu siapa? Nasr bin Sayyar. Maka mereka bisa bersatu atau paling tidak bisa saling toleran, ya, tidak saling menyerang. Baik. Maka ini satu hal yang sering terjadi di mana-mana, ya, di mana orang-orang dipersatukan dengan keberadaan musuh yang sama. Cuma aliansi seperti ini rentan dengan perpecahan. Kalau musuhnya sudah berhasil mereka hancurkan bareng-bareng, ya mereka cakar-cakaran. Ya, mereka cakar-cakaran, ya, seperti kisahnya Abrohah. Ya, Abrohah dan siapa? La ilaha illallah, ya, Abrohah dan salah seorang ya temannya, ya. Ada 2 orang Walrod yang dikirim oleh Raja Najasyi untuk menghancurkan Raja Yosef bin Nuwas di Yaman. Ya, mereka bekerja sama ini, 2 gubernur ini bekerja sama sampai kemudian Raja Yosef bin Nuwas akhirnya berhasil dikalahkan. Akhirnya setelah musuhnya kalah, mereka rebutan kekuasaan. Kalau common enemy-nya udah nggak ada, perang, ya, perang antar sesama. Baik, kemudian ketika melihat bahwa Abu Muslim ini punya potensi yang besar, ya, untuk mengalahkan atau menggulingkan kekuatannya, kekuasaannya, maka Nasr bin Sayyar dia mencoba melobi, ya, melobi musuh-musuhnya, ya, untuk berdamai, bergabung, atau paling tidak jangan nyerang dulu, biar dia bisa fokus untuk memadamkan pemberontakan Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, wa qad talaba Nasr min Syaiban an yakuna ma'ahu ala harbi Abi Muslim aw yakufa anhu hatta yatafarraga li harbihi. Ketika menyadari Abu Muslim ini tidak bisa dipandang sebelah mata, maka Nasr pun meminta Syaiban, ini kelompok Khawarij, ya, untuk bergabung bersamanya memerangi Abu Muslim. Coba lihat antum. Nasr bin Sayyar dia melobi musuhnya. Ya, kita nggak berhenti deh perang. Kita bareng-bareng menghancurkan kekuatannya Abu Muslim Al-Khurasani nih, ya, bareng-bareng. Atau au yakufa anhu hatta yatafarraga li harbihi. Atau dia meminta kepada Syaiban untuk berhenti dulu gencatan senjata. Kita nggak usah perang-perang dulu, ya. Saya mau fokus untuk memadamkan pemberontakannya Abu Muslim Al-Khurasani. Ini menunjukkan ketakutan Nasr bin Sayyar, ya, terhadap gerakannya Abu Muslim Al-Khurasani yang semakin membesar dan semakin menguat. Sampai-sampai dia meminta gencatan senjata dengan Syaiban, pemimpinnya orang-orang Khawarij, ya. Kemudian ada kata faida qatalahu wa tafarraga minhu ada ila adawatihima. Kemudian kata Nasr, nanti kalau saya sudah selesai berhasil menumpas gerakannya Abu Muslim ini, baru kita perang lagi. Ya, jadi dia mengatakan kepada Syaiban, pemimpin Khawarij, ya, minimal kamu jangan nyerang saya. Saya mau fokus untuk memadamkan pemberontakannya Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, syukur-syukur kalau mau bantu, kata dia. Nah, nanti kalau sudah selesai masalahnya Abu Muslim, kita perang lagi, ya. Jadi mereka Nasr meminta hal seperti itu kepada Syaiban, orang Khawarij. Fabalagha dzalika Abu Muslim faba'atha ila Ibnu Kirmani yu'allimuhu bidzalik. Maka kemudian kabar ini pun sampai kepada Abu Muslim, ya, bahwa Nasr bin Sayyar sedang berupaya untuk melobi orang-orang Khawarij agar bergabung di barisannya. Maka Abu Muslim mengirimkan surat kepada Ibnu Kirmani. Ini pemberontak yang lain, ya. Judai bin Kirmani, ini pemimpin pemberontakan yang lain. Ya, Abu Muslim kirim surat. Ini juga menunjukkan kepada kita zaman dahulu juga telik sandi itu, ya, intelijen itu sudah bermain, ya, dalam peperangan-peperangan. Ini informasinya, lobby-lobby yang Nasr bin Sayyar, ya, kepada Syaiban, pemimpinnya Khawarij, ini bisa sampai kepada Abu Muslim Al-Khurasani dari mana? Pasti dia punya mata-mata, punya intelijen. Ya, maka kemudian dia pun menyampaikan
khabar ini kepada Ibnul Kirmani. Yu'allimhu bidzalik, dia katakan bahwa Nasr bin Sayyar sedang melobi Syaiban pemimpin Khawarij untuk menghentikan peperangan. Qala fathana Ibnul Kirmani Syaiban ala dzalika ar-ra'i. Maka kemudian Ibnul Kirmani pun berupaya untuk mencegah Syaiban agar tidak mengiyakan permintaannya Nasr bin Sayyar, ya. Karena Abu Muslim ini nggak kenal dia sama Syaiban, kan ini seniornya yang lebih dulu berontak, ya. Dia sampaikan kepada Ibnul Kirmani, ya. Nah ini pertanyaannya, kenapa Ibnul Kirmani berupaya untuk mencegah Syaiban dari mengiyakan permintaannya Nasr bin Sayyar? Alasannya, kalau Nasr bin Sayyar berhasil memadamkan kekuatan Abu Muslim Al-Khurasani, ya berarti mereka berhasil, artinya kuat pasukannya Nasr bin Sayyar, ya. Tapi kalau kalau Nasr bin Sayyar tetap diganggu oleh orang-orang Khawarij, maka akan lebih mudah bagi semua golongan, 3 golongan ini untuk menjatuhkan Nasr bin Sayyar. Jadi bahaya kalau diiyakan oleh Syaiban, tokoh Khawarij, ya, dia tidak jadi menyerang atau dia berhenti menyerang Nasr bin Sayyar, kemudian Nasr bin Sayyar memanfaatkan gencatan senjata untuk menghancurkan Abu Muslim Al-Khurasani, ya, maka tujuan kita untuk menghancurkan Nasr bin Sayyar ini semakin berat, ya. Tapi kalau kita 3-3 bareng tidak menghentikan serangan kepada Nasr bin Sayyar, maka dia akan lebih mudah untuk digulingkan, ya, untuk digulingkan. Maka dia coba untuk menyampaikan ini kepada Syaiban pemimpin Khawarij agar jangan mengiyakan tawaran dari Nasr bin Sayyar. Baik, kemudian kita berpindah di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain, ya. Faba'atha Abu Muslim ila Harah, ya, An-Nadhr bin Nu'aim. Kemudian Abu Muslim, ya, kembali melanjutkan penaklukannya. Setelah Marwuruz tadi berhasil dikuasai, dia kirim ke wilayah yang lain, dia kirim pasukannya ke wilayah yang lain. Wa ba'atha Abu Muslim ila Harah An-Nadhr bin Nu'aim. Faftataha wa tarada anha amilaha Isa bin Aqil Al-Laythi wastahwadha dhalikal bilad, ya. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani mengirimkan An-Nadhr bin Nu'aim. An-Nadhr bin Nu'aim ini diantara komandannya Bani Abbas. An-Nadhr bin Nu'aim dikirimkan ke daerah Herat. Kemudian dia pun berhasil menaklukkan daerah Herat dan mengusir gubernurnya Isa bin Aqil Al-Laythi. Lalu wilayah Herat pun berhasil dia kuasai. Wa kataba ila Abi Muslim bidzalik wa jaa amiluha ila Nasr hariban. Kemudian dia pun mengirimkan berita kemenangan ini kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, Abu Muslim, ya, bertambah lagi wilayah kita, ya. Setelah tadi Marwuruz berhasil dikuasai, sekarang yang kita kuasai adalah daerah Herat. Lantas kemana gubernurnya Herat yang berhasil diusir oleh oleh Nadhr bin Nu'aim? Dia kabur, ya, dan bergabung dengan Nasr bin Sayyar. Waja'a amiluha ila Nasr hariban. Maka ketika itu gubernur Herat Isa bin Aqil Al-Laythi, ya, dia pun melarikan diri dan berlindung kepada gubernur Nasr bin Sayyar. Baik. Kemudian apa yang terjadi? Tadi kita singgung, ya, bahwa Nasr bin Sayyar dia berusaha untuk melobi Syaiban, ya, seorang tokoh Khawarij yang juga memberontak kepada Nasr bin Sayyar untuk menghentikan pemberontakannya. Walaupun sudah dikirimkan surat oleh Ibnul Kirmani agar orang-orang Khawarij ini tidak menghentikan pemberontakannya, tapi ternyata, ya, Syaiban pun mengiyakan permintaan dari Nasr bin Sayyar. Wah, berarti apa? Lobinya Ibnul Kirmani tidak berhasil. Thumma inna Syaiban, ya, wada'a Nasr bin Sayyar sanatan ala tarkil harbi bainahu wa bainah. Setelah dikirimi surat oleh Nasr bin Sayyar untuk menghentikan peperangan atau membuat gencatan senjata, maka Syaiban, pemimpin orang-orang Khawarij, pun menyetujui gencatan senjata tersebut selama 1 tahun. Ya, tentu ini merugikan, ya, posisinya Abu Muslim Al-Khurasani, ya, karena
Nasr bin Sayyar lebih bisa fokus untuk memadamkan pemberontakan dia. Ya, kalau masih ada pemberontakan dari orang-orang Khawarij ya, kerepotan Nasr bin Sayyar. Tapi ternyata dengan lobby yang dia lakukan, akhirnya Nasr bin Sayyar berhasil membujuk Syaiban untuk menghentikan pemberontakan selama 1 tahun. Jadi gencatan senjata selama 1 tahun. Wadzalika an kurhin ya min Ibnul Kirmani. Dan yang demikian itu tidak disukai oleh Ibnul Kirmani karena dia pun sudah mencoba untuk melobi Syaiban agar tidak mau bikin menyetujui gencatan senjata yang diajukan oleh Nasr bin Sayyar. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Ya, Nasr bin Sayyar pun berhasil memujuk Syaiban untuk menghentikan pemberontakannya selama 1 tahun. Ya. Kemudian begitu mendengar kabar bahwa Syaiban membuat gencatan senjata dengan Nasr bin Sayyar, maka Ibnu Kirmani mengirimkan surat kepada Abu Muslim. Inni ma'aka ala qitali Nasr. Ya, adapun koalisi kita berdua tetap kita pertahankan. Ya, oke lah, Syaiban enggak mau, dia maunya gencatan senjata dengan Nasr bin Sayyar. Ya sudah, kita tinggalkan orang-orang Khawarij ini. Ya, kita tinggalkan Syaiban. Tapi kita masih berdua. Ya, kita berdua masih dalam satu koalisi untuk memerangi Nasr bin Sayyar. Baik. Maka kemudian begitu mendapatkan surat ya dari Ibnu Kirmani ya untuk membuat koalisi antara pemberontak Bani Abbas dengan pemberontak yang dipimpin oleh Ibnu Kirmani, akhirnya faroqiba Abu Muslim ila khidmati Ibnu Kirmani. Maka Abu Muslim pun pergi dia menemui Ibnu Kirmani untuk membuat sebuah aliansi. Fanazala indahu wajtama'a. Maka kemudian dia pun singgah atau dia pun singgah di wilayah yang dikuasai oleh Ibnu Kirmani. Wattafaqa ala harbihi wa mukhalafatihi. Kemudian mereka membuat perjanjian ya untuk memerangi Nasr bin Sayyar. Ya, memerangi dan juga menentang Nasr bin Sayyar. Jadi mereka buat perjanjian koalisi antara Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani dengan pemberontak Arab yang dipimpin oleh Ibnu Kirmani. Gabung mereka. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Muslim setelah dia membuat koalisi ya, membuat perjanjian dengan Ibnu Kirmani? Abu Muslim membuat sistem administrasi seperti sebuah negara. Nah, jadi dia sudah mulai merintis berdirinya Bani Abbas. Padahal ingat ya, Abu Muslim ini bukan dari Bani Abbas loh ya. Dia seorang budak yang dipercaya oleh Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi untuk menjadi istilahnya menjadi pendobrak ya sebelum kekuatan Bani Abbas yang sebenarnya muncul. Ya, jadi dia ini bukan dari terahnya Bani Abbas lah. Bukan, dia adalah budaknya mereka. Tapi Masya Allah ya, dididik dengan baik, akhirnya apa? Dia bekerja untuk Bani Abbas. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Abu Muslim ini menarik ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa tahawwala Abu Muslim ila mawdi'in fasihin. Qala wa kathura junduh wa adhuma jaishuh. Maka setelah membuat koalisi dengan Ibnu Kirmani, Abu Muslim pun berpindah ke suatu tempat yang demikian luas. Dalam keadaan dia sudah memiliki banyak sekali prajurit, ya, jumlah tentaranya ini sangatlah besar. Wastamala ala syurti, ya, wal harasi, wal rasaili, wad diwan, wa ghairi dzalika bima yahtaju al maliku ilaih. Kemudian dia mulai bikin sistem. Ya, dia mulai membagi-bagi pasukannya. Ada di antara mereka yang bekerja sebagai polisi, ada urusan-urusan kepolisian. Kemudian ada urusan pengawalan. Ada sebagian di antara mereka yang mengurusi ar-rasail, ya, surat menyurat, korespondensi. Wad diwan, demikian juga yang mengurusi administrasi negara. Wa ghairi dzalika mimma yahtaju al-maliku ilaih. Dan departemen-departemen lainnya yang dibutuhkan atau jabatan-jabatan lainnya yang dibutuhkan oleh seorang raja. Menunjukkan memang orangnya cerdas sekali ya. Selain dia menggalang kekuatan, dia bikin sistem ya kenegaraan. Sebelum ini membesar ya, dia sudah bikin dulu. Ya. Subhanallah ya, memang pintar orang zaman dulu ya, Masya Allah.
Ya, jadi sebelum dia bukan cuma memberontak saja, tapi dia bikin sistem dulu ya. Ada yang bagian kepolisian, ada yang bagian surat menyurat, administrasi dan jabatan-jabatan lain yang dibutuhkan dalam suatu negara. Itu sudah dibentuk sejak dia di Khurasan. Wa ja'ala al-Qasim bin Mujashi' at-Tamimi wa kana ahadan nuqaba 'ala al-qada. Kemudian dia pun mengangkat sosok yang bernama Al-Qasim bin Mujashi' at-Tamimi. Dan beliau adalah salah seorang tokoh ya, pimpinan inti dari gerakan revolusionernya Bani Abbas. Dia diangkat sebagai hakim. Nah, punya hakim sendiri, punya sistem pengadilan sendiri nih. Negara dalam negara. Ini masih masuk wilayah Khurasan, masih wilayahnya sebagian besar dikuasai oleh Nasr bin Sayyar, oleh Bani Umayyah. Tapi dia sudah punya negara sendiri. Bahkan dia sudah punya sistem peradilan sendiri. Hakimnya adalah Al-Qasim bin Mujashi'. Wa kana yusalli bi Abi Muslim salawat. Dan ketika itu Al-Qasim bin Mujashi' inilah yang menjadi imam, yang di belakangnya salatlah Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi ibaratnya ini ulamanya. Ya, ulamanya dalam sistem pemerintahannya yang dibangun oleh Abu Muslim Al-Khurasani, ini muftinya. Ya, namanya Al-Qasim bin Mujashi' At-Tamimi. Qala wa yaqussa ba'da al-asr wa yadhkuru mahasina Bani Hashim wa yadhummu Bani Umayyah. Dan setiap ba'da salat asar, Al-Qasim bin Mujashi' At-Tamimi ini ya menyebutkan keutamaan-keutamaan Bani Hashim dan mencela Bani Umayyah. Ya, ini agitasi namanya. Ya, agitasi yang dilakukan oleh Al-Qasim bin Mujashi' At-Tamimi. Jadi bagaimana agar orang tidak suka kepada Bani Umayyah dan mencintai Bani Hashim. Ya, setiap kali ba'da salatil asar, setelah salat asar bikin taklim, ya, bikin kajian. Ya, kajiannya isinya apa? Manaqib Bani Hashim, ya, keutamaan Bani Hashim dan celaan kepada Bani Umayyah. Ya, sistematik sekali ya Abu Muslim Al-Khurasani, luar biasa. Ya. Tapi ini pujian bukan artinya Anda harus meniru beliau ya, jangan ya. Maksudnya ini menunjukkan kecerdasannya. Dalam di balik revolusi besar itu pasti ada sosok-sosok yang cerdas. Pasti ada sosok-sosok yang cerdas untuk menggerakkan revolusi tersebut. Qala thumma tahawwala Abu Muslim fa nazala bi qaryatin yuqalu laha Alin. Ya. Maka kemudian berpindahlah Abu Muslim Al-Khurasani di suatu desa yang bernama Alin. Baik, ini bagaimana Abu Muslim Al-Khurasani memimpin atau membuat sistem kenegaraan sebelum dia memperbesar pemberontakannya. Kan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wasalla bihim yauman nahri al-qadi al-Qasim bin Mujashi'. Maka tibalah hari raya Idul Adha. Ketika itu yang menjadi imam salat Id adalah al-qadi al-Qasim bin Mujashi'. Wasara Nasr bin Sayyar ya fi jahafil qasidan kitala Abi Muslim wastakhlafa ala biladi nuwaban. Maka ketika itu Nasr bin Sayyar ya berangkat pada bulan Dzulhijjah setelah Idul Adha. Ya, Nasr bin Sayyar dia berangkat dengan pasukannya dengan tujuan untuk memerangi Abu Muslim, dan dia menunjuk bagi setiap wilayah ya komandan-komandan. Jadi dia sudah menyebar orang-orang dekatnya ya untuk berkuasa atau untuk menguasai tempat-tempat yang ada di sekitar wilayahnya Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, namun barakallahu fikum, apa yang terjadi ketika itu ya, yang berperang justru bukan Nasr bin Sayyar dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Yang berperang dengannya justru pasukannya Ibnul Kirmani. Wa nashibat al-harbu baina Nasr bin Sayyar wa baina Ibnul Kirmani wa huwa Judai bin Ali Al-Kirmani faqutila bainahuma minal fariqaini khalqun katsir. Namun alih-alih menumpas gerakannya Abu Muslim Al-Khurasani, yang terjadi malah peperangan antara Nasr bin Sayyar dan Ibnul Kirmani. Wa qutila bainahuma minal fariqaini khalqun katsir. Kemudian terbunuhlah di antara dua belah pihak ya jumlah pasukan yang demikian banyak. Ya, jadi Abu Muslim punya buffer ini ya. Ibnul Kirmani yang kemudian diperangi oleh Nasr bin Sayyar.
Wa ja'al Abu Muslim yukatibu kullan min at-ta'ifataini wa yastamiluhum ilaihi. Ya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khurasani? Ya, beliau seorang politikus ulung ini ya. Ketika muncul peperangan antara Nasr bin Sayyar dan Ibnu Kirmani, dia kirim surat kepada kedua belah pihak. Wa yaktubu ila Nasr wa ila Ibnu Kirmani innal imama qad awsani bikum khairan ya wa lasta naam a'daan ya apa ini walastu ya a'du ra'yahu fikum walastu a'du ra'yakum fikum ra'yahu fikum. Kemudian ketika mereka berperang, Abu Muslim kirim surat. Jadi dia bagaimana agar Nasr bin Sayyar ini mau direkrut oleh Abu Muslim untuk berperang di pihaknya. Dia menulis begini, ya, dia tulisan surat, innal imam, sesungguhnya imam, yakni Ibrahim bin Muhammad, ya, telah mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada kalian berdua, kepada kedua belah pihak. Dan aku tidak akan menyimpang dari apa yang menjadi pandangan beliau. Jadi wahai Nasr, sebenarnya kami tidak ingin untuk memerangi kamu. Selama kamu bergabung dengan kami, maka gak jadi masalah. Ya, aku tidak akan memerangi kalian. Karena itulah wasiatnya Ibrahim al-Imam. Maka ketika sedang berlangsung peperangan antara Nasr bin Sayyar dan Ibnu Kirmani, Abu Muslim Al-Khurasani juga mengirimkan surat ke berbagai wilayah untuk mencari dukungan bagi Bani Abbas, ya, bagi Bani Abbas. Hanya saja ini satu blunder yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khurasani dalam suratnya kepada Nasr bin Sayyar. Dia menyebutkan ya bahwa dia bekerja atau dia itu mengikuti arahannya Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi. Ya, jadi ketahuan oleh Nasr bin Sayyar bahwa ada orang di balik Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ini hanyalah alat untuk mengumpulkan dukungan. Ada pemimpin yang lebih besar di baliknya, yaitu Ibrahim bin Muhammad. Maka apa yang dilakukan oleh Nasr? Dia kirim surat kepada Marwan bin Muhammad Al-Himar, khalifah. Ya, sekarang sudah terungkap bahwa yang ada di balik gerakannya Abu Muslim Al-Khurasani adalah Ibrahim bin Muhammad dari Bani Abbas. Ya, maka saat itulah dia mengirimkan surat. Wa kataba Nasr bin Sayyar ila Marwan yu'allimuhu ya bi amri Abi Muslim. Maka Nasr bin Sayyar mengirimkan surat kepada Khalifah Marwan bin Muhammad tentang perkaranya Abu Muslim, tentang kondisinya Abu Muslim sekarang. Wa kathrati man ma'ahu, ya, juga mengkhabarkan tentang banyaknya pengikut Abu Muslim. Wa annahu yad'u ila Ibrahim bin Muhammad, dan bahwasanya dia menyerukan agar orang-orang berbaiat kepada Ibrahim bin Muhammad. Ya, jadi Ibrahim bin Muhammad lah yang ada di balik gerakannya Abu Muslim Al-Khurasani. Maka begitu mendengar Ibrahim bin Muhammad inilah yang berada di balik pemberontakan Bani Abbas, ya, di balik pemberontakannya Abu Muslim Al-Khurasani, Marwan Al-Himar, khalifah Bani Umayyah, mengirimkan surat kepada bawahannya untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad. Wa inda dzalika ba'atha Marwan wa huwa muqimun bi Harran kitaban ila naibihi bi Dimashq. Ya. Maka begitu ketahuan ya Ibrahim bin Muhammad ada di belakang gerakannya Abu Muslim Al-Khurasani, Marwan Al-Himar, khalifah Bani Umayyah, yang ketika itu bermukim di Harran, dia menuliskan surat kepada gubernur Damaskus. Ya, karena Ibrahim bin Muhammad ini tinggalnya di Damaskus, Masya Allah, di ibu kotanya Bani Umayyah. Walaupun saat itu Khalifah Marwan tidak lagi berada di Damaskus, ya, dia lebih memilih untuk berdiam di Harran. Ya, tapi pusat pemerintahan Bani Umayyah secara umum itu di Damaskus, dan ternyata pencetus pemberontakan itu ada di Damaskus, Ibrahim bin Muhammad. Abu Muslim Al-Khurasani dia jalan sendiri di Khurasan, tapi yang memberikan instruksi ada di Damaskus, yaitu Ibrahim bin Muhammad. Baik. Maka kemudian dia mengirimkan surat kepada gubernur Damaskus.
Wa huwal Walid bin Muawiyah bin Abdul Malik. Yang saat itu menjabat gubernur Damaskus adalah Al-Walid bin Muawiyah bin Abdul Malik. Ya'muruhu fihi an yadhhaba ilal Hamimah. Dia perintahkan gubernur Damaskus Al-Walid bin Muawiyah untuk pergi ke daerah Hamimah. Ya, ini tidak terlalu jauh dari Damaskus. Wahiyal baldah allati fiha Ibrahim bin Muhammad al-Imam fayuqayyiduhu wa yursilhu ilaih. Ya, dan Hamimah ini adalah desa tempat tinggalnya Ibrahim bin Muhammad al-Imam, ya, orang yang ada di balik Abu Muslim al-Khurasani. Fayuqayyiduh wa yursilhu ilaih. Maka Marwan memerintahkan agar dia dibelenggu lalu dikirimkan ke Harran untuk menghadap kepada Marwan al-Himar, kepada Khalifah Marwan al-Himar. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya, fa ba'atha naib Dimashqa ila naibil Balqa fa dhahaba ila masjidil baldah al-madhkurah fa wajada Ibrahim al-Imam jalisan. Maka kemudian gubernur Damaskus pun mengirimkan surat kepada bawahannya yang menguasai wilayah Balqa. Lalu bawahannya pun ya bersama tentara ya mereka pergi ke sebuah masjid di desa Hamimah yang telah disebutkan sebelumnya. Fawajada Ibrahim al-Imam jalisan. Maka di dalam masjid tersebut mereka mendapati Ibrahim al-Imam, Ibrahim bin Muhammad al-Imam, orang yang berada di balik gerakannya Abu Muslim al-Khurasani. Dia sedang duduk-duduk di dalam masjid. Faqayyadahu wa arsala bihi ila Dimashqa. Maka kemudian Ibrahim al-Imam pun ditangkap, kemudian dibelenggu, lalu dikirimkan ke kota Damaskus. Faba'athahu na'iba Dimashqa min fawrihi ila Marwan. Maka dari Damaskus, Ibrahim al-Imam dibawa ke Harran, ke hadapan Khalifah Marwan al-Himar. Fa'amara bihi fasujina thumma qutil. Maka kemudian Ibrahim al-Imam pun ya dipenjara oleh Khalifah Marwan al-Himar, kemudian dia pun dieksekusi. Akhirnya tokoh spiritual ya yang ada di balik gerakannya Abu Muslim al-Khurasani yaitu Ibrahim al-Imam ya berhasil dibunuh oleh Khalifah Marwan bin Muhammad al-Himar. Pertanyaannya, apakah gerakan Bani Abbas berhenti dengan dieksekusinya Ibrahim bin Muhammad? Ya, kita nantikan kelanjutannya di pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Ini semakin menarik pembahasan tentang bangkitnya Bani Abbas untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Nantikan kelanjutannya di pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.